penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke Gra, masuk ke berita pertama nih Gra. Ada apa tuh? Ada berita kalau kader PDIP Ganjar Pranowo muncul di tengah penjajakan koalisi antara kedua belah partai nih, dari Prabowo sama Caimin. Aduh. Nah, duet Pak Ganjar sama Prabowo ini jadi wacana publik sehabis keduanya tuh ngedampingin Pak Jokowi panen raya di Jawa Tengah minggu kemarin. Tunggu dulu. Pak Ganjar sama Pak Prabowo kok bisa? Ya iya, Gimana Gra. nih? Jadi tuh infonya nih. Pak Prabowo ini sama Pak Ganjar lagi di-endorse. Ya, sama Pak Jokowi ini lagi di-endorse gratis ya, teman-teman. Gimana nih? Iya, kayak beberapa kali kan Pak Jokowi nih ngenalin kan kalau Pak Prabowo itu bakal jadi capres selanjutnya. Aduh, terus? Terusnya kalau Pak Ganjar, Pak Jokowi ngendorse-nya jangan lupa si rambut putih gitu kan ya. Ya, gue baca sih ya beberapa tanggapan netizen juga nih, ada yang ngedukung mereka, ada yang bilang mereka duet maut lah atau gimana. Menurut lu gimana tuh? Ya gimana ya Gra ya? Duet maut atau enggaknya sih itu keputusan masyarakat Indonesia nantinya kan ya. Tapi ya emang kata ketua DPP PKB nih si Daniel Johan bilang kalau mastiin siapa cawapresnya Pak Prabowo itu harus direstuin dulu sama PKB. Oh iya. Nah, masih harus dibahas lagi nih antara Pak Prabowo sama Caimin gitu. Oh, ya berarti ya semua ini ya balik lagi tunggu keputusan dari ini ketua umum ya, keduanya ya. Bener, internal mereka lah intinya. Ya, iya gitu. bener. Tapi kan Bang, infonya nih Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Hashim ini nyambut positif hal itu. Tapi ya kalau semisal duet Pak Prabowo sama Pak Ganjar, dia maunya Pak Prabowo jadi capresnya. Jadi Pak Ganjar ini jadi cawapres. Soalnya katanya ya Pak Prabowo ini jauh lebih unggul dari Pak Ganjar. Gimana nih? Udah balik lagi nih, gue nanya terus nih. Gimana nih Bang? Gimana nih Bang? Gimana nih? Waduh. Kalau soal siapa yang unggul sih kita nggak ada yang tahu ya. Iya nggak? Intinya yang paling dicintain sama rakyat Indonesia aja siapa gitu. Aduh. Dan yang pastinya juga harus mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menurut udah gua. pasti banget sih. Tapi ya kalau dilihat dari hasil survei sama kekuatan partai pendukung, mestinya Pak Ganjar lebih pantas jadi capres ya menurut gue sih. Kan dulu Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin juga gitu. Siapa yang elektabilitasnya paling tinggi dia yang jadi capres. Iya, jadi iya, begitu. Gimana? Ya gimana ya? Kayak intinya tuh yang tadi gue bilang siapapun capres cawapresnya ya bisa mempertahankan dan menjaga persatuan itu yang harus dipilih sih menurut gue gitu. Dan yang dicintai rakyat. Bener. Makan soalnya kenapa ya negara kita kan besar karena perbedaan gitu Gra. Jadi kita harus memilih pemimpin yang bisa menjaga perbedaan itu. Iya bener banget. Soalnya kan toleransi itu wajib dipertahanin kan. Ya no debat lah. Pokoknya itu udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau yang intoleran, susah ya. Kalau udah intoleran tuh kayak jangan deh, aduh bahaya gitu guys. Segerusuk ntar, aduh jangan deh. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Kemarin lu nonton konser Blackpink nggak Bang? Wah, lu nggak nonton story gua sih. Gue nonton di story teman-teman gua. Ya lu story-nya cuma satu doang. Gue kayak ini nonton nggak sih gitu. Jadinya nonton atau enggak tuh? Nonton lah ya. Ya sayang banget sih gue nggak nonton. Gue malah pergi ke planet lain, ke Bekasi kemarin. Panas dong. Iya, gue malah mateng di sana. Kenapa emang gerak sama konser Blackpink tuh kenapa gitu loh? Ada kerusuhan apa gimana? Ya kalau misal drama-drama perkonseran gitu ya perrusuhannya udah biasa lah ya. Rame banget juga kan. Kemarin nih Blackpink ini ngegelar konser judulnya Born Pink di GBK tanggal 11. Tanggal 11 bener kan? Tanggal 11, 12 Maret. Nah, tapi yang mau gue bahas itu bukan ininya, momentum konsernya gitu. Terus apa tuh? Tapi penipuan. Nah, momentum konser ini tuh dijadiin ladang penipuan. Waduh. Penipuan. Nah, sebenarnya ada di mana-mana sih, nggak cuman konser ini doang kan. Iya sih. Ya kan. Terus ya kejadian ini nih Bang, dialamin sama CEO Kopi Chuseo, Daniel Herlambang. Nah, dia nih salah satu korban dari Just Tip gitu, akun Mbak Just Tip.
gitu. Dia ketipu sampai ratusan juta sama temen-temennya. Ceritanya nih Bang, dibagiin di Twitter pribadinya. Tulisannya gini nih, temen gue beli 64 tiket Blackpink di Mbak Justip, totalnya 172 juta. Nah, gue nitip 8 tiket juga, gimana nih nggak dapet tiketnya? Refund juga belum, help, Gila, 8 tiket berapa Bang? Gila, banyak sih itu. Gila, dia juga udah DM Justipnya nih, tapi nggak ada jawaban, kayak di ghosting gitu aja. Waduh, gitu. Main ghosting-ghostingannya ke orang pacaran ya. gue paham nih maksudnya nih, gue paham nih. Di konser itu kan pasti ada calo lah ya. Iya, calo. Itu kayak semacam calo mungkin ya. Tapi ya kalau nggak bertanggung jawab kayak gitu, parah banget sih. Itu nggak bisa dibiarin sih kalau kayak gitu. Nggak bisa dibiarin itu ya. Gue juga lihat tuh komentar-komentarnya tuh Gra. Di Twitter kan ramai banget tuh. Dia ngebagiin ceritanya itu kan yang di komen juga ya. Ternyata nggak sedikit juga orang yang kena tipu sama itu gitu loh Gra. Nah, itu dia. Ya selain penipuan juga yang kayak gini-gini tuh yang ada di konser tuh ya. Selain konser ini ya, gue tuh ngeliat kemarin di TikTok tuh banyak penipuan yang ngelibatin all shop gitu. Nah kemarin heboh tuh, gue tonton juga di video ada customer yang mau borong dagangan di salah satu all shop nih di TikTok. Ya mintalah dia kontak person WA-nya. Waduh, terus gimana tuh? Lanjut WA, jadian tuh dia? Nggak gitu. Kayak gue tahu nih ujung-ujungnya kemana nih kayaknya. Lu pernah ngalamin gak sih ditipu kayaknya? Iya kan, ke WA kan. Terus abis itu yang nipu ini ngasih dokumen gitu. Jadi kayak dia mau borong banyak, terus dia mau ngasih list-list apa aja nih yang mau dia beli, tapi bentuknya dokumen. Tapi file itu APK. Oh kan, bener kan. Gue tahu pasti arahnya ke sana nih. Soalnya kan kita pernah bahas kemarin juga kan. Iya, yang soal paket-paket itu kan. Gimana ya, zaman dulu penipuan jadi cosplay kurir. Sekarang jadi cosplay calo gitu. Ya mirip-mirip sih. Cuman ya parah banget sih, gila. Beda motif doang. Nah iya kan, emang harus hati-hati banget. Kayak ini nih, lagi momentumnya aja nih konser, lagi momennya aja konser. Sebelum itu juga banyak, jadi kayak emang lagi marak-maraknya penipuan gitu. Terus juga kalian kalau transfer sesuatu, bertransaksi juga harus diperhatiin lagi. Nih kayak gini nih, trust issue-nya harus dipakai. Benar. Bukan cuma soal cowok doang lu trust issue, tapi ini juga nih masalah duit nih susah. Nah iya tuh Gra, iya ini harus dipakai yang lu tadi bilang trust issue-nya gitu ya. Semoga kedepannya tuh bisa lebih paham lah, dan teman-teman yang beli tiket itu bisa lebih hati-hati dan waspada lah. Iya, gitu lebih loh. ke beli di Justip yang lebih trusted lah, lebih dipercaya. Bener, biar mereka tuh nggak ngelabuin kita gitu. Emang cari duit gampang kali ya. Susah banget emang. Aduh. Apalagi harga tiketnya kan wadidaw. Wah, gila. Ya kan? Ya bisa buat gue jajan 2 bulan gitu. Susah. Makanya gue tuh kemarin mau beli tiket. Aduh, ini buat makan ya. Gak bisa jajan. Aduh, nggak deh, gue ke planet lain aja, ke Bekasi. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @Setiawibawa di video Gagasan Nuki yang judulnya FKUB tempat Pemda cuci tangan, sulitnya perizinan ibadah. Komentarnya gini nih, percuma ada FKUB kalau kasus-kasus intoleransi dan juga peraturan-peraturan daerah maupun instansi lainnya masih banyak yang mengusung isu-isu intoleran. Jadi sebaiknya dibubarkan saja, dan pemerintah harus segera mencabut SKB 2 menteri yang seringkali dipakai oleh oknum-oknum intoleran untuk menghalalkan sikap-sikap dan keputusan yang tidak toleran. Karena jelas menyalahi atau melanggar dasar negara kita. Salam waras. Emang salah kaprah sejak awal sih ya. Mestinya keputusan akhir itu ya di tangan pemerintah gitu. Forum komunikasi itu kan ya cuman buat ngebahas masalah yang muncul di bawah kan. Tapi ya pemerintah juga harus tetap ngedepanin konstitusi lah. Jangan kalah sama ini gerombolan-gerombolan orang yang nentang kelompok lain gitu. Konstitusi juga harus berada di atas dari semua golongan lah. Intoleran gitu disingkirin lah ya. Ya udahlah, udah. Oke, lanjut. Nice. Oke, komentar selanjutnya datang dari Apit Tarigan di video Logika Ade Armando yang judulnya NU itu anti atau pro gereja. Komentarnya gini nih. Mudah-mudahan tokoh NU di pusat bisa memberikan pengarahan kepada anggota-anggota yang ada di kantor cabang. Terima kasih Bang Ade yang tetap konsisten membela minoritas. Tetap sehat dan sejahtera bersama keluarga. Ini tuh sebenarnya gimana ya, kasus ini tuh udah selesai ya teman-teman ya. Maksudnya tuh
surat penolakan itu tuh juga udah dibatalin sama pengurus ranting NU gitu loh. Tapi sekarang tuh masalah adat di forum komunikasi umat beragama itu tuh yang jadi permasalah. Ini biasanya nih kalau masuk ke forum ini nih kelompok mayoritas yang paling ngotot kan. Nah forum ini nih jadi lebih kuat dari konstitusi gitu loh. Nah karena mereka ini nih yang berpegang sama SKB 2 Menteri ini nih, jadi harus diberesin yang kayak gini-gini nih. Soalnya gimana ya, hak konstitusi mendirikan rumah ibadah kan sudah ada gitu, dan Pak Jokowi itu udah menekankan gitu. Aduh, ribet banget ya. Oke, aduh. Komentar selanjutnya dari Sunario di video Cekas yang judulnya Kang Sobari geram pejabat pamer harta. Komentarnya gini nih. Sebetulnya yang perlu dipertanyakan itu SOP pelaporan PPATK. Kemana laporan temuan dan siapa yang harus take action following up the report. Kalau yang harus take action adalah KPK, maka sangat naif lah kalau KPK pura-pura tidak tahu. Bravo Mas Eko dan Kang Sobari. Emang sih Bang, harus ada pengawasan internal yang lebih tajam lagi kan. Ya, terbukti pengawasan yang dilakuin selama ini tuh ya masih bisa ditembus. Terutama di Kemenkyu Bang, yang memang ngurus uang besar dan rawan diselewengin gitu kan. Faktanya kan ya ada 2 oknum dari pajak tuh sama cukai yang diketahui sering pamer kemewahan. Itu ya tandanya ya selama ini internal Kemenkyu ya nggak ngelakuin screening masing-masing anggotanya gitu. Padahal kan ya ini penting banget kan. Medsos itu jadi jendela gitu loh para atasan-atasan nih untuk ngelihat kayak lebih jauh kualitas bawahannya. Jadi kalau semisal dari medsos vibes-nya atau kayak kelihatan wah ini pamer-pamer ya gimana gitu kan. Padahal kepalanya aja nggak pamer-pamer ya. Tapi iya, anak buahnya pamer-pamer. Kadang gitu kan. Kadang gue lihat tuh yang di sosmed. Atasannya naik KRL, bawahannya yang begitu. Kayak gitulah. Gila. Aduh, ada aja. Oke, komentar selanjutnya datang dari Welly Denny di opini terkini yang judulnya Ayo Bu Sri Mulyani, semangat bersih-bersihnya. Komentarnya gini nih. Periksa seluruh pejabat ASN, BUMN, Polri atau TNI, DPR, DPRD yang punya kekayaan tidak wajar. Jelas pasti sulit dan menurut saya tidak mungkin untuk sekarang ini. Perlu berhati singa bermental Kim Jong-un atau pemimpin Cina. Wah, ini nih Bu Sri Mulyani emang lagi apes banget ya kayaknya. Semuanya kena gitu ya. Satu persatu tuh kebongkar gitu loh. Muncul kasus yang inilah, kasus itulah, kasus yang lebih gede lah. Kayaknya sih jadi peringatan terakhir nih buat Kemenkyu. Mudah-mudahan nih para bawahannya itu nggak nyelewengin wewenangan lah gitu loh. Harus ada pengawasan yang lebih ketat gitu. Bukan hanya soal anggaran yang beredar di kementerian juga kan, tapi juga potensi suap penyuap itu kan udah jadi rahasia umum juga gitu. Pengemplangan pajak dan lain-lain itu udah jadi rahasia umum ya. Sering loh kayak gini-gini loh, masa mau kecolongan terus gitu loh. Iya, mau berapa orang lagi yang ini. Makanya kerja keras buat Bu Sri Mulyani nih bersih-bersih nih kayak gini-gini nih. Semangat bersih-bersih. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.